angkatan 45 kayak angkatan 66 kayak balai pustaka kayak semua tuh cowok gitu. Yang cewek paling siapa sih? N Hadini gitu ya. Terus siapa Iya. lagi? Dikit lah pokoknya. Jadi aku pun tumbuh besar dengan membaca karya-karya sastra para begawan-begawan laki-laki ini. Nah, di dalam novel-novel mereka, termasuk yang aku suka kayak Umar Khayyam, Budi Dharma, tokoh perempuan tuh nasibnya, misalnya gini, ada adegan ketika tokoh utama punya anak, dia melahirkan, apa istrinya melahirkan dan mereka semua berbahagia, udah gitu doang. Tapi proses bagaimana perempuan itu hamil, terus melahirkan, dan sebelum itu gitu ya, tekanan-tekanan kok nggak punya anak, itu tuh nggak ada gitu, nggak pernah diceritakan, jarang banget di dalam karya sastra. Dan jadi aku pengen gitu, aku pengen menulis tentang sebetulnya apa sih yang dialami oleh perempuan gitu, dengan tubuhnya, dengan perasaannya, dengan pikirannya ketika dia menghadapi tuntutan-tuntutan dalam masyarakat. Oke. Baik, Mbak Andina. Eh, Hmm, Benar-benar terasa sih setiap segmennya, setiap fase. Jadi fase dari mulai pacaran, hmm, isunya pas banget tuh, hmm, perbedaan agama, kemudian hmm, menikah, hmm, kemudian semuanya. Jadi buat saya pendapat ini memang kisah yang jarang diceritakan ya hmm, tentang hmm, hmm. perempuannya. Nah, tadi kan dari Andina sudah menyampaikan. Kalau menurut Naila gimana? Untuk bukunya seluruhan. Iya, atau ada yang mau Eh, disampaikan ke Andina atau aku kan baca buku ini tanpa ekspektasi apapun ya. Kayak aku waktu itu share random terus kayak bukunya ini nih selanjutnya saya aku beli terus aku baca kayak Hmm, temanku notice itu buku kesukaan aku loh so kayak kenapa jadi kesukaan hmm, kamu ya gitu terus aku baca oh iya sih pantas jadi kesukaannya dia karena bener-bener emosinya tuh banyak banget aku nggak nyangka kayak cuma beda bab udah beda lagi fasenya udah beda lagi apa saya rasanya disampaikan gitu terus yang paling kan aku baca di Juni 2026 ya tapi kan dia yang di halaman 9 kan yang di akhirat nanti kalau aku ketemu Tuhan akan kutanyakan kenapa dia bikin tubuh perempuan seperti makanan kaleng. Kubayangkan di hmm, bawah pusar atau pantatku ada tulisan This before Mei 2006. Karena aku baca Juni, berarti kita udah Eh, kedaluarsa dong. Jadi sebenarnya nggak ada iya ya, komedinya, tapi betul aku betul. di sini jadi komedi. Hmm, hmm, Terus baru di iya kemudian ya. beberapa ada kayak Eko Widodo atau segala macam. Oh ini emang komedi gitu. Terus kayak Hmm, fase-fase kayak dia untuk berusaha hamil kayak aduh berat banget jadi cewek ya kayak kamu terus nih yang ditanya-tanyain lalu hmm, ada hmm, yang bagian melahirkan itu aku cukup ngilu sih bacanya kayak aku pernah kan sebagai perempuan cari-cari tahu proses melahirkan tuh gimana sih gitu mungkin aku hmm, umur 20 20 atau 19 terus aku cari hmm, videonya segala macam tapi kan bukan tentang yang kayak di sini ya. Kalau di sini kan kayak dijelasin kayak kalau pembukaannya itu bermanual, tangannya gini kayak aku hmm, shock. betul. Hmm, Emang dilahirkan seperti itu ya gitu. seperti itu. Terus paling gak expect lagi yang bagian dokternya yang jahit terus yang Hmm, kasih apa sih husband stitch kayak husband stitch hah ya. ya kayak wow Hmm, tiba-tiba aja udah dijahit udah jadi gitu tanpa kita hmm, ditanya hmm, maksudnya kan itu tubuh aku ya kenapa aku nggak hmm, dikasih pertanyaan dulu persetujuan kayak kamu mau nggak sih kalau begini atau begitu dan ternyata hmm, langsung aja jadi kayak hah aku nggak punya kuasa bahkan atas tubuhku sendiri itu sakit banget lalu bagian yang akhir-akhir yang bagian udah ada konflik sama suaminya itu yang bagian hmm, ini aku suka yang seperti pembagian sepertinya pembagian kerja dalam rumah tangga kami saat ini sudah jelas. Aku bagian bertahan hidup dan dia bagian kepengen mati. Kayak udah mentok banget ya. iya iya iya. Terus kasihan perempuannya dia berat Hmm, di rumah udah susun bayinya segala macam baby blues. Tapi suaminya juga nggak jelas kayak diajak ngobrol pun kan nggak mau kayak kenapa hmm, sih ngobrol aja nggak mau gitu. Baru kan hmm, hmm, awalnya kan harusnya ngobrol dulu ya. Tapi hmm, suaminya malah kayak gitu. Jadi cukup hmm, kesel sama suaminya. hmm. Itu, apa lagi ya?
Ini lumayan Terus emosi ya. Kayaknya iya membaca buku emosi ini lumayan banget emosi ya ya. kerasa. Terus aku tuh suka bagian ibunya kayak maksudnya ternyata emang jadi ibu pun kita tetap butuh ibu. Mm-mm, Itu mm-mm, part yang mengharukan buat aku kayak mm-mm. mau gimana pun keadaan kita jadi ibu pasti berat. Jadi kita juga butuh ibu dan kayaknya cuma ibu deh yang mau menerima kita padanya. Jadi itu. Keren, keren, keren. Thank you, Thank- Naila. Ya, Iya, thank Naila you Kak keren. Novelnya. Kalau dari sebelum sampai ke Lita, kita tanya siapa dulu nih? Isma. Iya. Isma? Kak, Kak Junita, aku mungkin mau nanggepin aja ya daripada Iya, lupa. iya, iya, Jadi, iya. Naila, itu tuh tantanganku waktu menulis novel tuh memang kayak gitu ya. Aku tuh tidak pengen novel ini menjadi demonisasi laki-laki. Sebetulnya tokoh Baron itu kan dari awal dia tuh niatnya nggak pernah buruk gitu ya sama istrinya tuh dia bukan aku nggak mau menggambarkan suami itu sebagai seseorang yang dysfunctional gitu dari awal emang udah error enggak gitu sih. Baron tuh awalnya niatnya baik, dia pengen gitu membangun rumah tangga yang benar, jadi bapak jadi suami itu yang benar gitu. Cuman nah ini tadi kan Nela bilang Baron tuh diem aja gitu nggak mau, karena laki-laki tuh kayak gitu nggak sih? Laki-laki tuh ini ada Adi di sini ya. Cowok itu kalau Iya, lagi iya. banyak masalah, dia tuh nggak pengen curhat gitu. Dia tuh pengen diem dulu, mikir nih mesti ngapain ya. Apa ya? Aku mau bilang bahwa dalam hal ini kultur patriarki itu juga merugikan laki-laki gitu loh. Baron kan di cerita ini tuh dia ngambil keputusan sendiri semuanya. Ngegadein rumah sendiri, di pasar saham sendiri, karena dia pengen nyelesain masalah gitu loh. Dia mikir istriku udah melahirkan, udah puyeng dengan bayinya, aku ngapain aku harus bantu supaya utang cepat selesai. Apa aja itu semua dipikir sendiri gitu loh. Sehingga ketika akhirnya semuanya jadi kacau, kita sebagai perempuan kan pengennya ngobrol gitu ya. Tapi laki-laki semakin didesak, dia bakal semakin tertutup. Dan aku Betul. kasih clue dari awal, Baron itu emang orangnya nggak bisa menyelesaikan masalah dengan benar gitu loh. Dia tuh orangnya kabur-kaburan. Aku cerita waktu masih pacaran kan dia kalau dia tuh ngilang Mm. gitu Iya, kan. iya. Jadi aku juga mau bilang bahwa dalam hubungan pacaran dan menikah itu what you see is what you get gitu. Aku orangnya Mm. sangat realistis ya. Orang tuh nggak bisa berubah menurut aku. Ya begitu aja udah dia gitu. Jadi ketika dia nikah pun, walaupun dia niatnya baik, dia emosi. Ada satu adegan yang aku tuh sulit banget sebetulnya nulisnya tuh waktu adegan si Baron tuh menampar istrinya. Itu menurut aku tuh berat nulisnya karena aku pernah melihat sendiri seperti itu, dan bukan karena memang orangnya ringan tangan tapi karena saking emosi dan udah nggak tahu harus ngapain gitu kan. Jadi aku pengen menggambarkan itu sih. Novelku ini bukan tentang orang jahat yang menjahati orang baik, tapi orang-orang baik yang sama-sama bingung harus ngapain dan pada akhirnya jadi saling menyakiti gitu. Tapi terima kasih tadi catatan, kesannya Naila memang. Oh, yang husband stage juga aku riset ya karena alhamdulillah waktu melahirkan aku nggak ngalamin, tapi rupanya banyak perempuan yang ngalamin kayak gitu. Naila bahkan vulgar gitu ya, kayak dokternya bilang dibikin lebih rapot atau apa, itu kisah nyata. Aku sendiri juga kaget tuh ada yang kayak gitu. Makasih. Terima kasih Andina. Ya. Kita pindah ke yang lain ya. Kalau tadi Adi habis Isna kali, Lita terakhir. Isna udah ada yang bisa mau disampaikan? Isma? Oh iya, halo. Yay. Ya. Halo Isma. Um, halo Mbak Abdina lagi. Iya. Iya, kemarin ketemu Kak Andina di Gramedia Jalma, Puskus Pak Oh, Ariel. yang Eh, Makarya ya. iya, yang Makarya. Saya udah tiga bukunya Mbak Andina dan Waduh, Mbak terima kasih. salah satu salah satu penulis yang saya sukai, penulis perempuan Indonesia yang menurut saya karya-karyanya sangat dekat dengan sehari-hari kita gitu, terutama sebagai perempuan dan eh, gaya penceritaannya juga mengalir terus enak gitu dan banyak makna yang kalau dipikir-pikir itu oh bisa gini ya gitu. Nah, eh, saya membaca buku yang lebih senyap dari bisikan ini, saya lupa entah 3 tahun yang lalu, entah 2 tahun yang lalu.
Nanti maaf kalau loncat-loncat, saya ingin menceritakan yang saya ingat dari buku ini gitu. Yang pertama itu ini buku ini dekat karena latar-latar yang dipakai dalam buku ini itu kayak aku kenal semua gitu karena akan eh, eh, kondisi urban dan bagaimana masyarakat urban. Kayaknya freeze deh Isma. Freeze Ush. ya? Isma. Aktivis dan ketika mahasiswa dulu kayak sudah tidak asing gitu dengan dunia aktivisme kampus, dengan segenap problematika anak-anak kuliah masa itu gitu. Terus akhirnya meskipun tidak disetujui oleh orang tua, memutuskan untuk menikah sama Amara dan Baron ini, dan menurutku itu sesuatu yang berani gitu. Terus di tahun-tahun sepertinya pas awal saya ke Jakarta itu juga pernah nyoba itu apa saham gitu untuk belajar finansial dan di sini juga diceritakan kalau si Baron itu bermain saham gitu dan saya agak kaget ternyata si Baron itu kena tipu sahamnya gitu eh, terus akhirnya dari sanalah konflik itu terjadi gitu ada konflik keuangan juga, ekonomi, terus hubungan sama orang tua, sama rekan kerja di kantor juga gitu. Saya suka bagaimana Mbak Andina itu menggambarkan kondisi kerja urban di Jakarta itu ya ya sih yang menurutku apa ya bahasanya itu kayak di Jakarta itu kan ceplas-ceplos terus kadang tidak begitu mengetahui yang di sekitarnya kayak kayak gitu itu enak gitu ngegambarinya dan aku ngerasain itu sendiri gitu terus yang menarik juga ketika diceritakan ketika hamil ketika mengasuh si Yuki gitu terus tinggal di perumahan yang awalnya itu cukup apa punya apa dikenal gitu perumahannya terus pindah ke tempat yang kurang dikenal dan yang masih ingat itu visualisasi tentang kepalanya kepalanya si Yuki ini digigit tikus ya atau apanya gitu bagian wajahnya itu kayak oh ya Allah ternyata ternyata bisa ya gitu anak kecil digigit tikus sampai segitunya gitu terus yang saya suka juga dari cerita ini itu bagaimana Mbak Andina menuliskannya gitu. Menuliskannya itu menurut saya kayak dia tidak punya pretensi untuk eh, menggurui ya, tapi kayak apa ya cerita tapi ceritanya itu enak gitu, gitu sih kalau saya. Makasih. Terima kasih, Kak Isma. Oke. Ini kita tanya yang laki-laki dulu kali ya, Lid ya. Terima kasih Isma. Adi, Hmm. sebagai yang semangat mengikuti diskusi dari Andina, gimana kesannya di? Ya, Oke. kembali. Uh, Din, makasih buat dua novelnya karena dua novel kamu tuh membuatku jadi merasa bodoh karena bluntly speaking aku sering membaca novel kemudian antologi cerpen dan aku dengan mudah dalam beberapa itu tuh bisa mengkritik oh ini bolongnya di sini ini nggak asiknya di sini tapi aku menyerah sampai saat ini aku menyerah mengkritik novel kamu nggak belum ketemu di mana celahnya. Aku lebih bisa mengkritik Pram daripada kamu. Lebih mudah mengkritik Pramudia daripada kamu. Anak semua bangsa itu apa namanya? Misalnya kayak deskripsi lanang ini jagatnya tuh bikin males kadang-kadang. Terus yang kedua gini, kalau feminis tahun 70-an bilang personal is political, aku mau bilang dua novel kamu itu Semusim dan
lebih senyap itu semacam kayak personal is philosophical. Jadi aku tuh ngerasa apa ya, kamu tuh eh pandai sekali untuk apa ya, mengubah apa ya, jadi memberi makna hidup yang banal gitu. Itu kan lokus kamu kan di Semusim dan di Lebih Senyap tuh kan rumah dan personal kan, nggak, bukan tema-tema besar kayak peristiwa 65 atau tema-tema besar kayak tema-tema penting kayak seksual dan segala macam gitu. Itu kan bukan bukan fokus kamu kan. Fokus kamu tuh kebanyakan di rumah dan dan perempuan dan manusianya gitu. Sesuatu yang banal dan mungkin kalau kita jalani sehari-hari mungkin kayaknya biasa aja gitu. Tapi kamu kamu memberi apa ya? Aku bodoh bodoh filsafat ya. Aku apa namanya? eh aku aku beli Bertrand Russell tapi belum belum habis sampai 3 tahun gitu. Jadi nggak kayak kamu yang baca Camus gitu, dan mungkin kamu juga tamat Second Sex-nya Simone de Beauvoir gitu. Cuma ya menurutku ada elemen-elemen perasaan ya. Ini sebagai orang yang bodoh filsafat, tapi menurutku ada elemen-elemen eksistensialisme, kemudian apa ya pasti pengalaman perempuan tuh pasti ada di dua novel kamu itu. Gitu aja Din, makasih Din. Ya, makasih Adi, Mbak Junita. Aku mungkin mau komentarin tadi yang aku mau ke yang Isma dulu ya. Tadi aku mencatat, jadi tidak langsung menjawab. Mbak Isma, yang soal tidak menggurui tadi, jadi memang itu adalah misiku dan aku senang pembaca ada yang pembaca nangkep gitu ya. Jadi aku tuh pengen membuat sebuah buku bercorak feminisme, tapi tanpa harus ngomong feminisme gitu. Dan ini juga buku ini kan dia menang buku pilihan Tempo tahun 2021, buku sastra pilihan Tempo. Waktu itu yang menulis pertanggungjawabannya tuh Faruk Hate, dosen kajian budaya UGM ya. Dan Pak Faruk juga ngomong gitu. Ini tuh buku feminisme sebetulnya, tapi dia nggak ngomong feminisme. Kenapa? Karena aku ngerasa kalau kita ngomong tentang isu feminisme, bawa-bawa jargon feminisme, orang itu anti gitu. Orang itu anti gitu kayak apa ini feminis-feminis ini gitu kan. Jadi aku pengen untuk bisa terus juga aku nggak tahu Mbak Isma dan teman-teman ini nggak ya menyadari ada dualisme ketika menggambarkan perempuan dalam tokoh sastra kita, dalam sastra kita ya. Either perempuan yang sangat jalang dan sangat bitchy dan sangat bebas gitu ya, kayak di novel-novelnya Ayu Utami, Jenar Maesa Ayu gitu ya. Atau perempuan yang perfect banget, yang ibu, yang istri gitu kayak di novel-novel ada mungkin forum lingkar pena lah ya, Pipit Senja dan lain-lainnya itu loh. Terus aku berpikir masa sih nggak ada perempuan di antaranya gitu loh, ya yang nggak baik-baik banget tapi juga pengen menikah gitu, yang nggak bici banget tapi dia pengen punya anak juga, cuman dia menolak hal-hal tertentu dalam stereotipikal tentang perempuan. Nah, itu yang pengen aku tulis di sini, perempuan biasa yang dia terjebak di antara tegangan ini. Lalu yang soal bayi digigit, jadi aku banyak riset buat novel ini ya teman-teman, karena yang aku alamin beneran dalam novel ini itu cuman part melahirkannya. Jadi itu aku ngalamin sendiri. Yang tadi Naila bilang ya, bukaan itu ternyata ngeceknya manual. Aku juga baru tahu waktu melahirkan. Kenapa gak ada yang bilang gitu ya? Semua orang gak ada yang bilang. Ibuku dokter anak, dia juga nggak bilang gitu ya. Dokter kandunganku juga nggak bilang. Nah, aku baru tahu, oh ternyata ngecek bukaan tuh ya manual gitu. Literally pakai tangan gitu. Buat aku tuh kayak, wow itu horor gitu ya. Dan proses menjahit kecuali husband stitch itu juga aku alamin. Tapi untuk yang lain-lain aku banyak riset. Nah, di antaranya bayi yang digigit itu memang betulan ada. Waktu itu aku menemukan beritanya beberapa gitu ya. Jadi bayinya itu settingnya juga kontrakan, kontrakan petakan gitu ya. Biasanya kalau di Jakarta yang punya di kampung-kampung Betawi, bayinya itu ditaruh di lantai gitu, ditinggal ke kamar mandi, dan emang beneran digigit. Kan tikus tuh kalau gede itu kan hampir segede kucing gitu ya. Dan itu beneran bayinya itu harus dirawat karena luka akibat gigitan tikus besar itu. Jadi itu
memang betulan terjadi gitu. Lalu eh, yang soal Adi tadi, lokusku perempuan dan manusia ya di ya mungkin itu secara nggak Rumah, kusadari ya. rumah. Iya rumah gitu. Em, Memang aku juga dalam menulis novelku yang kedua ini, aku juga ingin menantang atau men-challenge perspektif apa apa iya menulis novel itu harus tentang peristiwa, I don't know, peristiwa sejarah yang besar, tentang perang, tentang apa gitu. Apakah hidup manusia sehari-hari itu tidak menarik untuk diceritakan? Dan memang ketika menulis ini aku sangat terpengaruh dengan penulis-penulis kayak hmm, Elena Ferrante, kemudian Alice Munro gitu ya. Mereka Hmm. benar-benar tuh di rumah gitu. Dan menurutku eh, tidak ada pemisahan itu sendiri tuh tidak perlu ada sebetulnya. Pemisahan antara yang private dan yang publik tuh tidak perlu ada. Karena di dalam novel ini aku juga menggambarkan bagaimana Amara yang sedang hamil, dia naik kereta gitu ya, kemudian eskalator di stasiun itu nggak jalan, sehingga dia harus menunggu berdesak-desakan di lift dan sebagainya. Jadi aku juga bicara soal soal isu publik seperti transportasi di sini. Dan juga itulah mengapa judulnya itu lebih senyap dari bisikan gitu. Karena ini sesuatu yang ada gitu dialami, cuman nggak kencang digaungkan gitu gitu. Fun fact-nya adalah ini adalah novel yang judulnya tuh ada duluan gitu. Jadi suatu hari aku melihat status Facebooknya Mas Roni, Roni Agustinus ya, margin kiri. Mas Roni tuh kayaknya baru beli AC gitu buat di kantor apa di rumah gitu. Terus dia nulis, ini manual AC-nya puitis banget deh, lebih senyap dari bisikan gitu. Terus aku bilang, Mas, aku pakai ya buat judul novelku. Itu jauh banget itu sebelum pandemi bahkan. Jadi aku tapi terus teringat-ingat si AC yang puitis itu. Ketika aku mau menulis novel, judul itu aku pakai gitu. Ya, Oh ya, cuman bocorannya ini Mbak, aku lagi nulis Mbak Junita, Mbak Lita dan teman-teman dan mm-mm. juga Adi ya, karena ini terkait sama pertanyaanmu, komentarmu. Aku lagi nulis novel ketiga dan ini nanti akan ada elemen sejarahnya juga sedikit gitu. Jadi aku mau men-challenge lagi apakah bisa gitu ya aku bercerita tentang tadi Adi bilang personal is philosophical gitu ya, tetapi dalam konteks historical juga. Thank you. Din, Menarik. Oi, ya, 3 tahun lalu eh, a- aku pernah godain kamu. Kamu bisa nggak nulis novel yang nggak ada bobotnya? yang nggak ada bobot. Waduh, apa Dan tuh nulis novel dan nggak ada dan bobotnya? dan 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 kamu bilang bisa. Oh ya, soal novel itu yang proyek proyek, proyek kamu yang nulis soal malari itu dilanjutin dong. Penting itu. Oh, Nggak. susah-susah. Kalau malari bahannya terlalu sedikit dan aku agak ilfil itu waktu ketemu Hariman Siregar itu, jadi nggak bisa lanjut, Oke. Loh, nggak Pak bisa lanjut. Pak Jatun kan masih ada. Terus apa? Soalnya enggak, aku berasa di antara peristiwa-peristiwa sejarah besar Indonesia tuh yang belum ditulis orang dalam bentuk novel tuh malari gitu loh. Ya Ya nggak sih? betul, tapi ya mungkin orang lain bisa mulai menulis itu ya. Aku lagi membaca buku ini, teman-teman kalau tahu ini adalah biografi politiknya Sulami, salah Hmm. satu pendiri dan pengurus Gerwani gitu ya. Jadi bocorannya adalah aku akan menulis sesuatu tentang ini, tapi settingnya bukan di 65. Gitu. Kita Menarik. kita Oke. coba Ya, gitu ya, sabar. kita eksperimen teman-teman. Oke. Oke. Sabar. Thank you. Jangan. Aduh. Tunggu itu. Ditunggu. Terima kasih. Oke, nah sekarang Lita. Mungkin ada yang mau di-share. Yang mau di-share banyak banget sebenarnya ya. Ayo Mbak, kita share. Aku baca buku ini tuh awal 2022. Jadi di klub buku yang aku ikutin di Bandung itu ada laki-laki membahas buku ini. Jadi klub buku tempatku itu kami datang masing-masing bawa buku sesuai tema dan waktu itu temanya soal perempuan dan dia menyodorkan buku ini gitu. Dari judulnya aja tuh aku udah tertarik kan Dina. Lebih senyap dari bisikan gitu. Itu kan eh, ini banget. Tapi kalau dengar itu dari Mas Roni ya oke lah ya dia emang begitu gitu. Dan sekarang AC-nya itu jadi tempat sarang burung.
gitu. Kemarin kemasukan tikus dan rusak, terus begitu dibongkar ternyata ada sarang burungnya di dalamnya Waduh. gitu. Dan apa namanya? Aku senang dengan kalimat-kalimat yang seperti itu, Andina. Jadi kayak lagunya Oasis ya, Definitely Maybe gitu. Hmm, Definitely kok maybe gitu. iya. Yang kayak gitu. Paradoks gitu ya. Iya, permainan kata-kata gitu. Nah, kenapa aku jadi bisa setelah baca selesai selesai baca buku ini, aku jadi bisa memahami gitu. Kenapa dibilang lebih senyap dari bisikan. Ini sebenarnya mewakili semua perasaan hampir semua perempuan, baik yang sudah menikah ataupun belum gitu ya. Tuntutan sosial, kapan sih nikah, kapan sih punya anak gitu. Orang mah enak aja gitu, gue bisa kok nikah umur 21 gitu, gue bisa Mm-mm. kok nikah umur 29 gitu. Terus hello, saya nikah umur 37, terus kenapa gitu kan. Mm-mm. Gitu. Dan biasanya orang yang nuntut itu adalah mereka yang pertama balik badan ketika kita sedang mengalami kesulitan. Aku mengalami sendiri begitu, Andina. Yaitu pada akhirnya buku ini membawa kebanyakan perempuan itu merefleksikan diri mereka gitu. Oh iya, ternyata saya pernah ngalami ini gitu. Waktu pacaran kan juga gitu. Mm-mm. Enak aja sih Baron gitu main menghapus nama-nama nomor telepon cowoknya gitu lah. Emang lu siapa gitu kan? Kalau Mm. aku pas baca begitu gitu. Eh, dan memang banyak ya. Misalnya selain tuntutan sosial ada pernikahan beda agama gitu. Itu kan masih jadi polemik sekarang. Meskipun toh sebenarnya banyak juga yang berhasil. Eh, Mm-mm. Juin misalnya ya, sampai akhir hayat gitu, sampai hayat memisahkan badan gitu, berhasil gitu menjalani pernikahan beda agama gitu. Mm-mm. Maaf ya Juin, ini Nggak jadi apa-apa, nggak apa-apa, mengungkap nggak apa-apa, nggak apa-apa. kehidupan gitu. Terus utang juga, siapa sekarang yang nggak punya utang gitu? Mm-mm. Mm. Meskipun kadang gengsi-gengsian kan punya credit card gitu. Zaman aku baru lulus kuliah kerja gitu, gengsi banget bisa punya credit card yang gold gitu kan. Padahal Mm-mm. ternyata dia yang utangnya paling banyak sebenarnya kan. Benar. Gitu. Terus nanti dikejar-kejar lagi sama debt collector. Eh dan yang punya anak tadi gitu, kita tuh nggak punya manual book kan, nggak ada Mm. manual booknya punya anak gitu. Tapi kalau ada manual booknya berarti anak kita jadi robot dong. Semua anak sama semua gitu. Padahal kan masing-masing anak berbeda. Jadi peritilan-peritilan semacam itu yang sebetulnya terjadi pada diri kita setiap hari, tetapi orang malas mengungkap gitu. Dan kadang-kadang kalau kita curhat ke teman gitu ya, ke saudara, ke ibu gitu, "Ah, biasa aja dulu mama juga gitu. Atau kadang-kadang enggak kok dulu malah gue lebih parah loh gini gitu. Mm-mm. Ada denial yang sebetulnya itu jadi satu eh, apa namanya, satu kelembagaan gitu ya, yang dipaksa bahwa kita perempuan harus nerima gitu. Ya lo kalau udah jadi perempuan, udah jadi istri, udah jadi ibu, ya harus terima yang kayak gini gitu. Mm. Laki-laki urusannya beda lagi. Itu kalau kita lihat dari spesifik gender, apa namanya, perspektif gender gitu ya. Eh, dan asiknya buku ini memberikan perspektif laki-laki juga yang diwakili oleh Baron sama temennya yang kutuan itu misalnya. Itu aku punya pengalaman langsung tuh Andina. Temanku kayak Mm-mm. gitu. Dia Gimbal. gimbal, Iya, nggak iya. keramas-keramas, tahu-tahu ada Mm-mm. benjolan di kepalanya, pas dibuka ya Mm. begitulah. Kayak Mm. joroknya minta ampun. Terus yang saham juga gitu. Aku pernah bekerja di sebuah perusahaan investasi berjangka yang memang mengurusi saham gitu, dan aku lihat Mm. Mm. sendiri tuh orang nyaris lompat dari gedung lantai 7 gitu ya karena dalam satu hari kehilangan 150 juta gitu. Betul. Ya itu memang menyedihkan, dan buat aku kadang-kadang gini, kita sering bertindak sesuatu gegabah, dan tindakan itu kita atasnamakan kepentingan keluarga gitu. Padahal Mm. itu ego Mm. kita sesaat gitu kan. Ini
harus bisa, ini harus bisa gitu, tapi tanpa perhitungan dan tanpa memikirkan bahwa ada efek-efek selanjutnya dari langkah-langkah itu yang seharusnya bisa diantisipasi gitu. Dan di sini eh, apa marriage counselor gitu ya mungkin bisa kasih pemahaman gitu. Begitu kita mau masuk ke lembaga pernikahan, kita untuk mengambil satu langkah itu berpikir 2, 3 kali, 10 kali gitu, karena efeknya nggak cuma di diri kita, tapi di Hmm. pasangan, juga di anak terutama gitu. Nah, Hmm. yang gongnya di sini sih buatku eh, tokoh macan ya. Hmm. Tokoh macan itu aku menganggap itu sebetulnya cermin dari eh, figur Amara yang gini, Amara sebenarnya kepingin seperti macan gitu. Dia kepingin Hmm. dan itu di apa diejawantahkan oleh Andina dari tokoh ini gitu. Dia lebih berani, dia lebih Ya. bisa mengungkapkan perasaan, pendapat segala macam gitu. Sementara Amara itu kan yang kayak iya iya aja, ngambekan apa Hmm. segala macam ya stereotip perempuan gitu. Dan Hmm. buatku macan inilah jawaban dari bisikan-bisikannya Amara Amara, sejak iya. ya sejak dia Hmm. dari mulai pacaran dengan Baron sampai menikah sampai berpisah gitu. Hmm. Eh, aku pikir itu nanti kebanyakan jadi Thank you, spoiler Mbak gitu Lita. ya. Kan semua Iya. udah baca, Lid. Iya, ya semua Aku tinggal aku Wiji dulu ya. Tinggal biji. aku sebelum ngajar di Atma Jaya juga kerja di majalah bisnis kan, Mbak Lita, di Fortune. Jadi ini yang aku tulis tentang Baron tuh nyata banget dan banyak yang kayak gitu. Iya, Bahkan ada orang-orang tuh yang sistemnya adalah namanya tuh margin trading. Jadi dia tuh iya, trading bukan pakai duitnya sendiri gitu. Kalau di bursa betul. itu kan kita bisa ngambil margin ya. Jadi Hmm, uangnya tuh bukan punya kita gitu. Uangnya ada nih fasilitas kita naikin plafonnya terus kita nembak trading apa gitu. Nah, iya. waktu dulu banyak saham-saham gorengan, terutama Bakri ya, saham-saham Bakri itu real banyak yang terjun dari lantai bursa efek tuh nyata gitu karena Mm-mm. margin tradingnya udah kegedean gitu. Ruginya Iya, udah sampai ngeri banget gitu. Thank you Melita kesan-kesannya. iya. Oke, Terima kasih. makasih. Ini aku kali ya. Terus Mm-mm. terang Iya, waktu ketika baca ini sebenarnya seperti melihat ada fragmen-fragmen tertentu yang mirip seperti yang tadi Lita cerita. Mm-mm. Pernikahan beda agama itu sesuatu yang luar biasa ya menurutku. Dan Iya. kebetulan pada masa aku menikah, ya, aku pernah cerita juga kalau aku satu-satunya eh, orang yang bisa menikah beda agama dan bahkan di buku KU aku tetap agamaku Katolik. Hmm. Habis itu nggak bisa. Dan kemudian karena aku Mhm. tahu, jadi aku waktu waktu akad, jadi kita akad dulu baru aku Katolik, baru setelah itu kan Hmm. pemberkatan. Pemberkatan. Hmm. Nah, jadi waktu penghulunya tanya, terus aku bilang ke papa, Pap, kalau penghulunya tanya siapa yang akan menikahkan, papa bilang papa ya, aku bilang gitu. Karena kan ada ininya. Ya, Hmm. seru sih, apa tantangan untuk menikah beda agama, apalagi dengan Hmm. dua keluarga yang sama-sama kuat ya. Kuat. Hmm. Eh, aku perlu waktu 2 tahun dapat izin dari gereja untuk bisa menikah. Itu juga kayak di Hmm. interview sebenarnya. Eh, Hmm. kami berdua ya. Nah, Hmm. yang menarik lagi dari fragmen ini adalah ibuku orang yang amat sangat bebas pada masanya. Maksudnya moderat sekali lah. Jadi aku ingat pesannya dia kayak gini. Kalau kamu menikah, jangan cepat-cepat punya anak. Kebalikan kan? Hmm. Iya loh. Enjoy your marriage life, dia bilang gitu. Hmm. Hmm. Eh, aku pacarannya lama banget, tapi dia bilang enjoy Hmm. your marriage life karena itu beda banget antara menikah dan berpacaran. Hmm. Tapi sebaliknya, keluarga suamiku sibuk. Ini kamu tuh Kapan punya punya anak? anak. Iya, pasti. Terus Hmm. teman di kantor, cowok lagi, dia bilang gini Hmm. sih, Bro, lu Hmm. nahan-nahan lo nggak kawin nggak punya anak, once lo kepingin punya anak, dia bilang lo nggak bisa pilih mau yang mana. Waduh, kan jadi gimana Serem. ya? Serem. Hmm. Hmm. Akhirnya memang aku memutuskan ya untuk apa ya, ya untuk hamil lah. Dan
itu bagiannya itu terus kayak ih kok persis banget ya. Tapi yang paling menarik adalah ASI. Aku belum pernah menemukan di semua buku cerita novel atau apapun yang spesifik bicara tentang ASI. Bagaimana Hmm, ibu-ibu itu harus berjuang kan. Aku aja sama temenku waktu itu kita tuh memerah ASI kita ya. pasti. Itu tuh di Hmm, restroom tuh kacau ya dulu nggak ada enggak. nursing room kan. Hmm. Dia tuh bisa bisa sampai satu botol penuh melimpah-limpah sampai tau nggak Nina? Aku kasih ke temanku. Gue nggak banyak nih, gue masih kosong. Pakai punya lo aja deh. Hmm. Sampai kayak gitu, Aduh, sampai iya, kayak iya, gitu. iya. Dan sebenarnya kejadiannya begini. Waktu aku melahirkan anak pertama, kebetulan dokterku, aku dapat dokter. eh, aku bilangnya anak-anak aku suruh panggil kakek dokter. Hmm. Lalu waktu itu kan ASI sedang gencar-gencarnya kan, yang pelopornya kan dokter Utami Rusli. Hmm. Jadi aku tahu bagaimana ibu-ibu yang kalau lagi ke dokter anak nih, si ibu-ibu tuh bilang, aduh dia dimarah-marahin sama dokter Utami. Jadi waktu aku Hmm. mau melahirkan anak kedua, aku bilang sama dokter kandunganku, dok saya nggak mau dokter Utami, boleh nggak saya mesen dokter anak? Literally aku mesen lo dokter anak. Aku bilang ke dokter anakku, boleh nggak begitu anak saya lahir, dokter yang hadir untuk anak saya. Bukan dokter yang marah-marah itu. Bukan yang marah-marah. Dan memang Iya, karena iya. aku kerja di Med Johnson, Hmm. kita kan sufor kan. Hmm. Bahkan mungkin aku nggak tahu, mungkin ibunya Andina tahu bahwa ada program dari Med Johnson tentang DHA yang dijadikan salah satu bahan ujian kalau nggak salah ya. Karena waktu itu aku Hmm. harus visit ke rumah sakit. Itu sampai GM ku tuh sampai bilang gini, kamu jangan ngomong-ngomong sufor sembarangan ya. Soalnya kita nggak tahu nih ada gerakan ibu-ibu mafia Asia. Aku bilang, oh. Tapi terlepas dari semuanya, menurutku yang menarik dari buku ini adalah ketika aku sempat nyalain Amara kalau nggak salah dalam salah satu kalimatnya bahwa sebenarnya Baron tuh dari dulu tuh udah seperti itu, tidak mampu Hmm. mengambil keputusan, lari dari masalah. Terus Hmm. aku berpikir, waktu aku baca aku emosi, aku bilang, Hmm. udah tahu dia kayak gitu, kenapa juga lo kawin gitu loh. Hmm. Itu tuh Begitu. literally, ikan bego gitu loh. Aku sampai bilang kayak gitu. Cinta, Hah? cinta. Kan emang kalau Iya, orang jatuh cinta jadi bego, Mak. sarang yo. Loh, kalau Nah, aku tuh sih, iya kan? nah, Kalau orang jatuh cinta tapi jadi yang bego. menarik, tapi di sini ada satu bagian dalam setiap fase, aku nggak tahu ya, tapi aku melihat ada fase kehidupan di mana ketika Baron sudah terpuruk dan Amara harus bangkit lagi. Aku melihat bahwa eh, jarang ada seperti mungkin kata Lita, perempuan yang apa namanya, yang berani secara terbuka atau bahkan didukung oleh keluarganya atau oleh lingkungannya bahwa keputusan-keputusan yang harus dia ambil. Karena kan keputusan untuk berpisah itu kan perlu waktu kan. Di 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 buku ini yang aku lihat dia datangnya dari Macan tadi. Tapi di sini pergulatannya ini kuat sekali gitu loh Andina, dan bahwa at the end of the day bahwa sebenarnya tanpa perempuan itu sadari dalam konteks kondisi-kondisi seperti itu sebenarnya mereka sendiri juga menderita depresi tersendiri, stres yang tidak bisa mereka keluarkan. Tapi Hmm. ya seperti tadi kata Naila bahwa seorang anak, apapun anak setelah dia menjadi ibu, yang dicari adalah ibunya. Dan aku beruntung bahwa di buku ini si ibu bahkan bisa menerima dia kembali. Hmm. Aku membayangkan, saya membayangkan ada banyak juga di luar sana ibu-ibu yang tidak bisa menerima anaknya kembali. Karena Iya, perceraian itu adalah suatu apa ya? Stigma aib mungkin. aib. Hmm. Ha-ha. Hmm. Dianggapnya tidak pantas untuk bercerai begitu. Jadi Hmm. Hmm. eh, aku suka sih lihat pergulatan batinnya Amara. Jarang kan kita, mungkin di teman-teman kita sendiri sekelilingku ada yang seperti itu ya. Tapi mungkin aku nggak merasakan itu karena mungkin kita buta untuk melihatnya atau dia tidak menunjukkan apa ya kesulitannya dia seperti apa adanya seperti itu.
Mm-mm, mm-mm. Itu sih yang menarik buatku. Di samping lelucon-leluconnya yang tadi Iya, apa di bikin apa ketawa di itu deh. transum ya, Mbak. Iya, gue ketawa banget di Transum. Transum. Aku tuh aku tuh kalau humor tuh nggak bisa menghindar sih, Mbak Junita dan Nah, teman-teman. Jadi nggak tahu ya. Aku karena aku tuh belajar menulis awal itu kan esai sebagai anak dari aku SD kayaknya. Aku tuh udah suka baca-baca esai, tapi dari kolomnis-kolomnis yang jadul. Jadi aku baca bukunya apa kolomnya Mahbub Junaidi, Firman Muntako, Mira Sidarta, M.A.W. Brower, Romo mm-mm. Brower itu kan kalau nulis lucu banget kan, Lucu. kocak Iya. gitu. Heeh, terus Seno Bumira itu. Jadi aku tuh tumbuh dengan orang yang ngelawak mulu gitu. Walaupun lagi ngomong sesuatu yang menyedihkan, dia tetap ngelawak gitu. Jadi kebawa gitu ketika nulis novel. Hmm, eh, makasih Mbak Junita tadi komennya. Pernikahan beda agama, betul Mbak. Aku di sini mau menyampaikan bahwa pernikahan yang bikin Amara Baron kemudian berpisah itu bukan karena mereka menikah beda agama gitu. Menikah beda agama tuh malah mereka bisa maju terus gitu. Mereka bisa Iya. melewati itu gitu. Aku sendiri kan juga alumni alumni pacaran beda agama ya. Suamiku Islam sama dengan aku. Kan pacar-pacar aku yang sebelum dia tuh semuanya Katolik gitu. Dan aku sekarang bekerja di Atma Jaya. Jadi sangatlah Katolik gitu. Jadi aku mengambil inspirasi beberapa dari hubunganku sendiri, beberapa dari melihat orang-orang, tapi itu tadi aku pengen bilang bahwa pernikahan beda agama itu bukanlah sumber masalah gitu. Amara dan Baron ini bisa mengatasinya justru malahan aku ada satu satu episode kan Mbak yang si Iya. Yuki ini harus diakikahin gitu, Mm-mm, iya Baronnya tuh benar. ngalah gitu. Heeh. Baronnya ngalah gitu karena ya aku mau nunjukin bahwa ya kompromi itu bisa gitu dalam hubungan beda agama gitu. Cuman ketika lu nggak berkomunikasi dengan baik ya di situ jatuh. Aku Lalu sepakat. soal, Mm-mm, Aku gimana Mbak? sepakat. Mm-mm, mm. Komunikasi itu kunci dari segalanya. Iya, bahkan lebih awal lagi, dan tadi aku mengafirmasi kesebelannya Mbak Junita, komunikasi itu menurut aku yang nomor dua Mbak dalam hubungan. Mhm. Nomor satu, lu pilih yang bener yang bisa Iya benar. komunikasi. Karena kalau dari awal udah salah milih, lu mau komunikasi sampai Sampai tua, sampai sampai anjingnya kakinya di balik kepala, juga. kepalanya di kaki, kagak ngerti juga dianya gitu. Benar. Jadi milihnya dulu nih. Ini mungkin bagi yang belum berpasangan Menikah. bisa gitu ya. Milih dulu nih orangnya gitu. Lalu So, soal ASI Mbak Junita itu betul banget. Aku juga kemakan akal-akalan iklan gitu ya. Kalau lihat iklan kan kayaknya menyusui itu gampang banget ya. Tinggal lep gitu bayinya. Terus kayak wah duduk di tepi jendela dengan cantik gitu ya. Itu semua bohong pemirsa, bohong besar gitu. Aku terkaget-kaget sih Mbak dengan betapa susahnya proses menyusui itu ya. Makanya aku sendiri juga menyusui sampai anakku umur 18 bulan. Itu ya nggak Mhm. nyampe 2 tahun sih, tapi ya 18 bulan tuh menurut aku sendiri udah lumayan lah gitu. Dan Ya lumayan banget. aneka aneka perjuangan itu yang juga aku tulis karena kebanyakan kan orang juga nggak ngerti ya Mbak ya kayak menyusui mah ya udah menyusui aja apa susahnya sih gitu. Susah gitu. Itu yang pengen juga aku gitu sampaikan. Lalu yang ketiga tadi sekalian mengomentari apa pendapat Naila ya dan Mbak Junita, memang di sini aku setting bahwa perempuan itu menolong perempuan. Jadi ditolong oleh perempuan dalam hidupnya. Aku mau bilang Amara ini dalam kesulitannya dia ditolong oleh sahabatnya, si macan yang perempuan, dia dibantu oleh ibunya yang perempuan dan pada akhirnya mereka saling menolong gitu. Ini aku amati dari hidup sehari-hari dan melihat teman-teman lingkungan dalam keluarga, dalam pertemanan, kalau ada apa-apa, kita tuh yang nolong tuh cewek juga kok. It's either your mom or your best friend or your sister, ya kan? Selalu kayak gitu. Dan aku ngeliat, oh ya perempuan tuh strong. Mereka bisa saling unite, saling membantu, saling menopang gitu ya. Itu yang pengen aku ceritakan juga di novel ini. Bukan karena laki-lakinya jahat, tapi biasanya laki-lakinya udah ribet ngurusin dirinya sendiri gitu ya. Mereka tuh nggak capable ngurus emosinya sendiri. Jangankan menolong kita gitu. Insensitif POV-nya sih. juga beda ya dalam Ya. memandang sesuatu itu dia Iya, iya, ininya iya. juga beda. Iya, In- karena didikan. Laki-laki, Hah? Gimana Adi? Silakan Di. Sorry. iya, laki-laki itu insensitif karena ya memang kita tidak dididik untuk
untuk memahami jangankan memahami perempuan, mengekspresikan emosi sendiri aja kan kita tidak Mm-mm. dididik untuk itu kan gitu. Jadi Iya, ya iya. Nanti ya gitu. dikira lemah gitu ya. Iya, laki-laki tuh jangankan memahami cewek gitu, memahami diri sendiri aja sulit. Bukan karena nggak mampu, tapi karena tuntutan cowok untuk tampil strong, tampil problem solver itu tuh tinggi banget gitu. Aku juga ngeliat dan itu yang pengen aku tampilkan lewat tokoh Baron gitu ya. Bukan orang jahat dia, tapi dia pengen nyelesain semuanya sendiri gitu. Ditambah lagi memang dia susah berkomunikasi dari awal. Iya. Makanya di Iya. film Indonesia tuh nggak ada laki-laki nangis. Nonton deh semua Iya ya, Korea. Mak. Nggak ada. Iya ya. Satu-satunya tokoh yang nangis cuma Nadim. Iya kan? Iya lagi. Nggak ada. Mm-mm. Mau dari Tom Lembong sampai siapapun. Sampai Aldi. Sorry, masih emosi jiwa. Tapi kalau ngomong. Tapi kalau lihat. Aku tuh sampai bilang ke anakku. Dek, Mm-mm. orang Korea tuh kayak wajar ya laki-laki menangis. Mm-mm. Walaupun memang walaupun kata anakku jangan salah mereka orang yang paling sadis terhadap perempuan. Paling Iya. patriarkis, Ya paling betul. patriarki kata. Katanya kan Korean drama tuh ini Mbak, dijual sebagai impian kan. Impian Benar. cewek-cewek pengennya tuh cowok kayak gitu gitu. Aslinya mah kagak. Agak tahu. Iya, iya, iya. Ya sih, tapi Eh, ini menarik. mhm, Kenapa? iya. Makanya beberapa waktu yang lalu tuh aku juga cukup senang ada bapak-bapak yang DM aku di Instagram gitu Mbak. Dia baca novelku dan dia bilang bahwa novel ini tuh berhasil kayak mengubah sudut pandang dia gitu. Sejak baca novel ini dia jadi sadar gitu bahwa ada tuntutan apa ini dia bilang menampar keegoisan saya sebagai seorang suami yang selama ini terlalu percaya diri terhadap setiap keputusan dan tindakan yang saya ambil. Saya tidak ingin mengulangi pola itu kepada istri dan anak-anak supaya tidak meninggalkan luka maupun trauma. Aku terharu gitu. Bicarain Subhanallah. bapak-bapak Berarti nih. suami gue Itulah, harus baca ya. Aduh, itulah, Mbak Ita. itulah. Walaupun kamu ngajar di Universitas Katolik, itu amal ilmu yang bermanfaat, Andina. Asik. Yang pahalanya nggak putus-putus. Walaupun Betul. Tapi mati. tahu nggak sih sebenarnya nih waktu aku konsul kan mau menikah, Mm-mm. Romonya bilang begini, ingat ya Mm-mm. Juin, kamu boleh saya pernikahan agama ini direstui, Mm-mm. tapi ingat Mm-mm. kalau dia menceraikan kamu, kamu tidak pernah boleh bercerai. Terus aku bilang, jadi Romo, kalau dia kawin lagi boleh? Aku tanya, boleh, Oh iya, kan yang dipersatukan Tuhan tidak kan bisa tidak boleh dipisahkan kan? manusia. Bahkan, Iya, iya. iya, Ya iya. kan? Iya. Untung sekarang sudah mengikuti perubahan zaman, jadi ada. Hmm. Walaupun kata temanku, kalau mau bener-bener lo mau menikah lagi lo harus dianulir. Anulir, terus anaknya jadi apa? Anak janda. Aku bilang Iya. gitu. Tapi kita kan, ya cuma aku ingat, buset, jadi sampai mati nih gue kawin, lo boleh kawin lagi, gue sengsara Mm-mm. menerima. Ada, Ya, ada. tapi Iya. pernikahan selama aku suamiku sudah meninggal. Tapi Mm-mm. selama pernikahan itu yang menarik itu benar. Ketika memutuskan, kita tidak pernah membicarakan anak-anak mau eh, dididik secara Agama agama apa? apa. Mm-mm. Tapi ketika hari hanya karena sudah musim melahirkan, anakku lahirkan, terus aku bilang, Mm-mm. ini anak mau diapain? Ini anak kita nih, kita nggak punya agama. Terus dia bilang gini, tunggu, 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 tunggu. Kamu ibu, sebagai Mm-mm. ibu, kamu harus mendidik dia sesuai dengan agama kamu yang paling Mm-mm. dekat. Tapi Mm-mm. dia konsisten ya, konsisten dalam arti kalau anak-anak, ya kita kan manusia ya, males gereja. Mm-mm. Dia bisa, hei kalian nih ya, nggak Mm-mm. gereja-gereja nih misalnya. Mm-mm. Tapi kita nggak pernah berantem soal agama. Agama. Iya. Mm-mm. Yang berantem tuh yang nggak jelas-jelas Yang kayak budaya, lain-lain. yang lain-lain. Tapi ini Mm-mm. menarik sih, Andina. Ini menarik banget. Mm-mm. Iya. eh Mau lintas generasi kayak atau kapan, mau Gen Z sekalipun, ini memang betul-betul apa ya yang harus dibaca menurutku ya. Mm-mm. Puan tuh Terima jarang banget kasih. ini. Ya, aku senang banget ini. Terima kasih. Ini
Aku beberapa hari yang lalu juga baru dapat kabar dari Gramedia, novel Bisa Senyap ini udah masuk cetakan ke-8 nih, Mbak. Oh ya? Terima kasih. Wah, Iya. selamat. Tapi ada Nah, salam dari Teguh Avandi. Oh Ditunggu iya, novel berikutnya salam kapan balik. selesai. Oh iya, dia langsung nanyain novelnya ya. Iya. Memang, Mas Teguh ini editorial Bisa Senyap, by the way. Jadi oh, sedikit cerita behind the scene-nya nih, Mbak. Jadi aku tuh kan nulis novel pertama kan yang menang DKJ itu kan. Terus setelah itu aku agak sulit tuh nulis novel karena kesibukan lah ya ini ya melahirkan punya anak segala macam. Nah pas novel ini jadi draft pertamanya itu sebetulnya sudah dipesan oleh salah satu penerbit. Nah editornya cowok. Tapi dalam mengedit buku ini dia sangat maskulin. aduh. Masukan-masukan dia tuh very masculine to the point where became toxic gitu. Itu Hmm. tapi temen aku baik gitu deh. Akhirnya aku bilang, Mas gini ya, aku tarik novelku dari penerbit kamu karena kalau diterusin nih kita bisa berhenti temenan gitu. Jadi novel ini akhirnya aku tarik dari penerbit itu dan Mas Teguh tuh beberapa bulan sebelum itu sempat nanyain novelnya gitu. Tapi karena aku udah janji sama temanku, aku tolak Mas Teguh. Nah setelah itu aku drop, aku hubungilah dia, masih berminat nggak Mas? Gitu. Dan, jadi itulah ceritanya bisa sampai di tangan Teguh Avandi gitu. Aduh. Iya, Tapi, iya. tapi bener sih, ini novel yang membahas tentang feminisme, tapi Hmm. nggak ada. Iya. Iya kan ya? Jargon-jargon ya. Nggak ada jargon-jargonnya. Ini membuat kita seperti kayak Naila tadi, atau kita berdua ya, Lid, eh, atau Isma juga akhirnya melihat bahwa ya pada akhirnya ya perempuan harus bisa mandiri, atau ya kayak kata Andina, pada akhirnya yang menolong perempuan ya Perempuannya. perempuan Iya. perempuan juga. Mungkin itu kita nggak pernah sadar loh, Andina. Mm-mm. Iya. Iya ya Mbak. Ya, karena aku punya teman, dia mengalami suaminya tuh apa namanya, hobinya main perempuan terus. Hmm. Sampai anaknya lahir pun seperti itu, dan itu secara terang benderang gitu dilakukan. Mm-mm. Dia tidak Mm. berani bercerai. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk bercerai, dia jatuh, satu-satunya yang menolong dia untuk bangkit lagi adiknya, perempuan juga. Perempuan. Iya. Sekarang dia Iya. happy, Memang. bahagia sih. Akhirnya dia bisa Mm-mm. bilang kayak, harusnya aku sadar ya. Tapi ya bahwa harusnya kayak gini. Ini menarik sih. Nanti mau aku kasih tahu dia deh baca buku ini deh. Iya, terima kasih. Kasih Iya. Dina. Nah, apa Ini lagi? kalau ditarik ke kerjaan ya, Andina, aku dari 2020 sampai 2025 itu bekerja mendampingi perempuan-perempuan yang jadi kepala keluarga di Hmm. seluruh Indonesia gitu. Mm-mm. Satu hal yang bikin mereka waktu itu terpuruk setelah berpisah dari pasangan adalah mereka merasa nggak punya teman Hmm. gitu. Akhirnya dari komunitas ini mereka dibikin berkelompok gitu ya. Dan karena Hmm. memang dari masyarakat kelas bawah itu ekonominya dulu memang yang dibantu. Tetapi yang Hmm. mereka rasakan memang bukan masalah ekonominya yang terbantu gitu. Mereka tidak merasa sendirian. Iya. Itu. Jadi dengan berkelompok setiap bulan ketemu, saling tukar cerita, nah itulah masa Mm-mm. penyembuhan gitu. Iya. Iya. Eh, jadi itu relate banget sama yang Andina tuliskan di sini gitu. Pada akhirnya Mm-mm. ya perempuan mendukung perempuan gitu. Mm-mm. Eh, kalau bukan ibu, saudara, teman gitu ya Teman, siapa ya, lagi? Mm-mm, betul, betul. Dan gitu. aku juga keluarga besarku tadi Adi sempat bilang ya, keluarga sebelah mama itu kan dari Aceh ya Kak. Dan kakekku yang kiai itu dia punya 8 anak, 7 diantaranya perempuan. Satu laki-laki itu meninggal muda karena overwork gitu ya, sebagai arsitek. Ya orangnya gila kerja dan kena serangan jantung di usia yang sangat muda. Jadi aku melihat sendiri dengan 7 bersaudara perempuan ini, ya itu mereka saling menolong gitu, saling membantu ada krisis apapun mereka selesaikan bersama gitu. Dan aku melihatnya di banyak keluarga, di banyak lingkungan, di banyak tempat yang aku lihat tuh seperti itu gitu. Bahwa perempuan itu saling menolong dan gawatnya di
pop culture itu yang di sekitar kan seringkali sebaliknya gitu loh. Perempuan itu rebutan cowok gitu kan ya. Dongeng-dongeng masa kita kecil Mbak Junita, Mbak Lisa Ya, dan teman-teman ya kan selalu Betul, betul. tentang heeh. perempuan yang rebutan dapat perhatian laki-laki gitu. Semua deh Hmm. mau Cinderella kayak Cinderella rebutan sama sepupunya gitu. Terus Putri Salju rebutan perhatian sama Ibu Ibu Tiri gitu. tiri. Ya. Lah itu Oh, anak satu lagi semua pokoknya bangsa kan begitu juga. iya ya, kamu kayaknya dendam banget sih sama Pramudia. Oh, Lah anak Apa? anak semua bangsa Sidul Oh apa iya Cara si Country Dul. Boy kan begitu semua Si isinya. Dul Sidul ya. itu kesel apa? sih Oh gini, Beb. Sidul tuh udah nggak ganteng gitu ya. Terus kenapa Iya. ya? Pengangguran, nggak ganteng. Si Dul tuh kesel sih Beb. Aku kalau pilih Sarah atau Zainab, Heeh. pilih Sarah Zainab nggak Dapatnya milih si Dul Pramono ya kan? lagi ya gitu. Itu Cara Country Boy kan begitu juga. Iya Cara iya Country Boy iya. begitu juga. Apa konsep apa Bener-bener. namanya? Pola Lanangin nanging jagat jagat. itu loh. Jadi Mm-mm. Ya. apa laki-laki itu pusat pusat dunia gitu loh. Betul, betul. Makanya itu Sedangkan yang aku hmm, lihat dan pengen aku counter juga teman-teman di novel ini bahwa ya nggak perlu kayak gitu. Bahkan ada dalam creative writing tuh aku lupa ya apa nama tesnya ya. Mungkin teman-teman ada yang ingat. Jadi Bechdel test bukan pokoknya suatu cerita lolos dari tes itu kalau ada dua atau lebih karakter perempuan di cerita itu ketika bertemu mereka dialognya bukan tentang cowok. Itu susah loh. Hmm. Nggak banyak cerita tuh tidak tidak lolos tes itu gitu. Makanya aku pengen pengen bahwa ketika aku memunculkan tokoh-tokoh perempuan dan aku sejauh ini aku masih sangat nyaman dan aku emang pengen menulis tentang perempuan ya. Maksudku tulisan mengenai perempuan yang ditulis oleh perempuan itu tuh sedikit. Kalau kita bicara tokoh-tokoh termasuk yang Adi sebut tadi ya laki-laki, Pramudia tuh menulis tokoh perempuan dan aku ngomong ini waktu ini sedikit melebar ya teman-teman di acaranya Livesnya di Gramedia juga. Pram itu sangat dalam tanda kutip bilangnya dia feminis gitu ya. Dia menulis tentang gadis pantai, menulis tentang Kartini, menulis tentang Nyai Ontosoro itu dengan figur-figur strong women. Tapi saking strongnya tuh kadang nggak kelihatan kayak manusia gitu loh. Jadi ini Mm. bayangannya Pram yang laki-laki mengenai perempuan yang strong itu kayak gimana. Mungkin dia ngelihat ibunya. Tapi sebagaimana di keluarga ya, anak cowok tuh kan nggak tahu penderitaan ibunya. Yang tahu tuh anak cewek Iya. gitu loh. Mm-mm. Jadi dalam dalam kepalanya Pram ibunya tuh hebat banget, makanya Nyai Ontosoro kayak gitu. Ya kan, makanya cewek-cewek di tokoh di buku-buku dia hebat ya karena dia nggak tahu gitu penderitaan perempuan tuh gimana sebenarnya. Gitu. nggak Jadi dapet pengalaman perempuannya. iya, jadi aku pengen selalu menulis tentang itu sebagai ya sumbangsih, ya elah sumbangsih Iya. di dalam persastraan ini. Iya. Iya. Terima kasih Andina. Iya. Mungkin Apa nih? eh apa ya? Jadi satu lagi yang menemukan aku menemukan bahwa kamu keren gitu ya. Karena jadi gini, kalau penjelasan deterministiknya tuh bakat. Cuma aku tuh gini, aku tuh menemukan banyak akademisi dan PhD gitu yang mereka menulis novel, menulis fiksi Mm-mm. itu kebanyakan telling, bukan showing gitu loh. Sedangkan Mm-mm. kamu tuh bisa gitu loh, apa ya, memisahkan antara showing sama telling gitu ya. Kamu bisa nulis jurnal, kalau kamu bisa nulis novel dengan baik gitu ya. Kalau penjelasan yang ini bakat, cuma ada nggak penjelasan lain di luar bakat itu? Di luar bakat ya. Di luar bakat, mungkin aku sering ngomong analogikan kayak gini. Aku tuh menulis, dalam menulis, aku memperlakukannya seperti ganti gigi gitu. Kalau Hmm. orang Hmm. mobil manual dulu ya, masih ganti gigi. Jadi ketika aku nulis jurnal, aku pakai gigi akademisi gitu. Ketika aku nulis kolom, ya aku jadi kolumnis. Ketika aku nulis sastra, ya aku jadi seorang penulis fiksi. Tapi itu semua tuh hanya mudah diomongin gini nih. Jawaban Iya, keren ketika ada yang iya, nanya. Aslinya iya, susah banget. iya, Jadi dulu tahu. waktu aku Kebayang. nulis disertasiku atau PhD itu juga setengah mati gitu. Berkali-kali supervisorku bilang, this is too narrative, ini terlalu deskriptif gitu ya. Dan aku juga sempat ngerasain frustrasi banget nulis akademik karena aku nggak bisa berbunga-bunga ngasih narasi gitu.
di sisi lain kadang kalau pas nulis narasi ketukar gitu jadi technical gitu. Jadi ya itu bercampur baur lah di dalam kepalaku. Ya mungkin butuh ini aja. Kalau mau nulis apa kita butuh penyesuaian sebentar. Cuman salah satu sastrawan yang mempengaruhiku dan pada akhirnya jadi salah satu sahabatku yang paling deket tuh kan Seno ya, Seno Gumira. Jadi aku banyak ngeliat dia juga, Seno Gumira Aji Dharma tuh kan dia nulis naskah akademik juga gitu ya, dia nulis cerpen juga. Walaupun ketika nulis novel menurutku nggak bagus gitu. Cuman aku ngelihat Seno bisa gitu bermain-main dalam dua dunia plus kolom, jadi aku pun belajar dari dia gitu. Hmm. Oh ya, soal Seno dan Andina, beberapa tahun lalu aku menemukan fakta bahwa dua orang ini sudah punya basis masa masing-masing tapi berbeda demografi. Jadi beberapa tahun lalu tuh aku ngundang Andina dan Mas Seno buat diskusi, kemudian di DM Instagramku yang keluar adalah kalau Gen Z ke bawah, kalau Gen Z gitu ya, yang muda-muda itu wah ad- ada Kak Andina gitu. Oh gitu Kemudian ya. begini ya, begitu apa begitu ada yang bilang Mas Seno gitu, pas aku intip ininya Gen X Gen Y kayak Oh gitu-gitu ya, gitu. karena dia lebih tua gitu ya. Iya. Buku Saina tuh yang pertama kali aku baca sebagai anak SD gitu, umur 7 tahun, aku baca yang Penembak Misterius yang tentang teror, teror 98 ya, apa? Sorry, teror Orde Baru. Itu salah satu buku sastra yang pertama yang aku baca. SD udah baca sastra, aku aja baru baca sastra beberapa tahun lalu. Aku kepingin dengar Mbak Wiji dong. Mbak Moder baru mau dibilang. Mbak Wiji gimana Mbak Wiji setelah mendengar ini? Aku merasa diskriminasi, yang lain-lain dipanggil nama, aku dipanggil Mbak. Maaf, aku udah kebiasaan jadi salah lagi. Udah Ya Kak Wiji, kebiasaan. salah ya. Gimana? Yang pertama, aku mau membagikan pengalaman tadi karena di antara teman-teman yang datang di ruang ini, aku saja yang belum membaca buku Andina. Nah, Iya. ruang ini, Ocehan Random ini menjadi ruang aman buatku, Kak Join, Kak Lita, untuk menyimak, mendapatkan kupasan buku tanpa aku merasa terintimidasi meskipun aku belum membaca buku yang dikupas. Itu sesuatu yang langka karena aku pernah ada di beberapa sesi seperti ini, tetapi di ruang yang lain itu kayak, wah kalau belum membaca itu jadi kayak, apa ya, ya itu tadi terintimidasi. Tapi di ruang ini, sejauh ini ya, aku ikut udah berapa kali sampai lupa. Nyaman-nyaman saja dan seperti didongengi dengan sekian banyak sudut pandang dari teman-teman yang ada di ruangan. Itu menyenangkan sekali dan terima kasih terus menghadirkan ruangan ini. Nah, kalau mendengar teman-teman yang tadi sudah membaca kemudian berbagi sudut pandang yang ditemukan, pengalaman-pengalaman ketika membaca gitu. Aku justru kemudian nengok pengalaman-pengalaman yang pernah ku dapatkan gitu. Yang pertama soal ini Indonesia yang saya nggak tahu, tapi sampai hari ini kayaknya belum selesai dengan purna gitu. Pernikahan beda agama. Di sekitarku ada beberapa teman yang punya pengalaman itu. Ada beberapa yang mulus sampai sekarang yang aku tahu, tapi ada juga yang kemudian menghadapi tentangan dari keluarga dan interaksi sehari-hari jadi membuat mereka tidak nyaman dengan mereka yang di keluarga besar dua sisi belum bisa menerima kehadiran pernikahan beda agama, kehadiran keluarga baru itu. Tapi saya punya pengalaman spesifik yang nggak tahu nanti teman-teman lihatnya seperti apa. Saya lajang, tapi pernah saya diminta di usia akhir 20-an
seingat saya, diminta untuk menjadi saksi pernikahan. Kak Juin mungkin nanti bisa membagikan juga pengalaman memilih saksi nikah seperti apa. Di Katolik, sepanjang saya tahu ketika itu, saksi pernikahan itu pada umumnya laki-laki. Sekurangnya di daerah saya ya. Laki-laki kemudian yang sudah menikah. Belakangan kemudian saya temukan pengalaman pasangan-pasangan Katolik yang memilih saksi nikah sepasang suami istri. Atau kalaupun tidak sepasang suami istri, tapi tetap laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Nah, ketika ada permintaan dari satu keluarga sahabat dekat saya, sahabat cowok, meminta saya datang jadi saksi nikah untuk pernikahan beda agama, meskipun bedanya Katolik Kristen saja sih Kak. Jadi bukan yang dengan agama lain di luar Katolik, yang di luar kekristenan gitu. Saya bingung awalnya. Ini gimana ceritanya? Saya belum menikah. Ketika itu perspektif saya masih belum menikah dan usia saya masih di bawah 40-an, karena rata-rata saksi nikah yang saya temui di daerah sekitar saya itu lebih dari 40 tahun ketika itu. Sampai karena saya tidak menemukan pendapat yang meyakinkan, akhirnya saya datang ke Wisma Darlino di lingkungan kampus Sanata Dharma di Merican, ketemu dengan almarhum Romo Gilarso. Dulu dia dosen ekonomi juga seingat saya di Sanata Dharma. Saya bertanya macam-macam sampai kemudian kesimpulan dari Romo Giles adalah, Wiji, kalau kamu yakin, terimalah, karena itu panggilan. Tidak usah khawatir tentang statusmu yang belum menikah, tidak usah khawatir tentang usiamu, tidak usah khawatir tentang keberadaanmu sebagai perempuan. Dan sesudah itu ya baru kemudian saya mengiyakan permintaan dari keluarga sahabat saya. Saya belum tahu pengalaman yang lain seperti apa terkait dengan pernikahan beda agama dan spesifik peran saksi nikah yang perempuan di bawah usia yang mungkin banyak orang menganggap belum matang dan perempuan gitu. Nah, isu yang kedua yang saya dengar tadi menarik dari cerita teman-teman adalah soal ASI. Saya pernah terlibat di satu kerja proyek, tentu saja ya, saya ada di lingkungan teman-teman LSM. Kabupaten terkait dengan Kabupaten Layak Anak. Waktu itu yang jadi lokus adalah Kabupaten Sleman di dekat tempat tinggal saya. Lalu salah satu item kegiatan yang kemudian pertama saya usulkan dan kemudian diterima adalah menyediakan materi kampanye publik terkait 3 isu. Yang pertama, kawasan tanpa rokok. Yang kedua, ASI eksklusif. Yang ketiga, inisiasi menyusui dini. IMD. Tiga itu. IMD, ya. Akhirnya isu yang 2 terakhir terkait dengan ASI itu mempertemukan saya dengan ketika itu teman-teman AIMI ASI di chapter Yogyakarta. Itu perjumpaan yang mencerahkan mata untuk saya karena akhirnya saya bertemu dengan teman-teman. Waktu itu lebih banyak masih perempuan, belum banyak. Kemudian ada ayah AIMI ASI atau ayah ASI yang terlibat. Dan kemudian saya mendengarkan cerita perjuangan mereka bagaimana menghadapi mungkin saya bisa menggunakan kata strategi licik industri susu formula. Dan materinya kemudian lahir dari perjumpaan dan diskusi dengan teman-teman itu. Sampai baru-baru ini saya beririsan dengan isu itu lagi karena tahun 2025 yang lalu saya membantu teman-teman AIMI ASI untuk kemudian membuat satu panel terkait ASI di konferensi Kartini, hajatan milik teman-teman Lestok, dan itu menyenangkan sekali untuk saya karena saya baru saja mendapatkan pengalaman di tetangga saya, di domisili saya di Bogor,
betapa saya nyaris tidak bisa menerima ketika ada seorang ibu yang kemudian melahirkan dan ASINya tidak cukup. Ini berkaitan dengan asupan nutrisi juga dan lingkungan pangan kita yang sangat-sangat tidak ramah perempuan di kebanyakan tempat. Lalu akhirnya si bayi tidak mendapatkan asupan ASI yang cukup. Larilah ke susu formula. Saya sempat menawarkan untuk kemudian mempertemukan dengan Laktasier, teman-teman yang peduli untuk penyediaan donor ASI. Tapi ketika itu pertanyaan tentang teman-teman yang Muslim nanti mungkin nanti bisa menjelaskan tentang dasar hukum agama untuk mendapatkan donor ASI itu. Saya sudah berusaha menjelaskan bahwa dokter yang memprakarsai Laktasier itu sudah bahkan memastikan soal keselarasan dengan hukum Islam, tapi tetap saran saya tidak berterima meskipun keluarga ini sudah memiliki KUKAS yang pasti bisa memfasilitasi untuk kemudian delivery atau distribusi donor ASI, tapi itu tidak terjadi sampai kemudian ya saya mendapatkan penguatan lagi dari teman-teman AIME di panel KCIF itu. Itu dua isu yang saya tadi senang sekali mendapatkan cerita dari teman-teman yang sudah menyimak buku Andina. Dan senang sekali boleh ikut mendengarkan di sini. Itu Kak Juin, Kak Lita. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih, Widi. Terima kasih, Mbak Wiji. Andina mau ada komentar atau apa? Apa ya? Ya aku pertama seneng sih Kak Juni dan Kak Juin dan Kak Lita dan teman-teman bahwa ini kan apa udah lama ya, udah 2021 gitu. Jadi udah 5 tahun gitu. Dia masih terus dicetak ulang, masih terus dibicarakan. Berarti isu yang aku tulis di sini cukup bisa apa ya, relatable gitu dengan pembaca gitu. Jadi ya, dan tadi seperti aku sampaikan juga diskusi dalam kelompok kecil kayak gitu tuh menurut aku selalu lebih lebih menyenangkan gitu ya karena kita juga bisa jadi ngomongnya tuh mana-mana gitu karena aku percaya karya sastra atau buku apapun itu tuh tujuannya tuh supaya mempertemukan orang-orang gitu. Jadi dia bukan untuk hanya dibaca dalam keheningan gitu ya. Tetapi akan lebih berguna, akan lebih apa ya menyenangkan bagiku juga sebagai yang menulis kalau ini tuh bisa memantik diskusi-diskusi yang pada akhirnya memberi kita apa ya sebuah frame bagaimana kita memaknai pengalaman hidup kita dan lingkungan kita. Gitu sih. Jadi terima kasih. Terima kasih Andina. Oke, Mm-mm. sebelum kita tutup, Lita, mungkin ada kata akhir dari Lita? Apa? Ya itu makanya kami menamakan forum ini dengan nama Ocehan Random, Andina. Jadi, Gitu ya, Mbak. Tenang aja. jadi awalnya saya Juin dan satu kawan kami almarhum namanya Guni itu sering ngobrol bertiga dan awalnya sih ngomongin buku tapi lama-lama jadi ke mana-mana jadi random gitu. Ya udah jadi kita namain Ocehan Random gitu. Ocehan random ya. Tapi memang pemantiknya buku gitu. Karena sebisa mungkin kami nggak ngomongin orang, tapi kadang-kadang gibahin penulis juga sih. Nggak apa-apa, seru. Bagian Gitu. dari sastra juga itu. Iya. Iya, terakhir untuk novel Lebih Senyap Dari Bisikan gitu, aku senang sekali karena dari novel ini kita bisa dapat gambaran bahwa dari rumah pun bisa menyimpan banyak cerita gitu. Dan itu bisa jadi satu tulisan yang kemudian memantik perbincangan jadi melebar kemana-mana gitu. Dari satu novel ini aja kita bisa ngomong soal hubungan sehat saat pacaran gitu ya. Kemudian bisa soal ASI tadi yang kita udah ngomongin panjang lebar, pernikahan beda agama, terus soal saham, soal perencanaan keuangan dalam keluarga, ya pokoknya yang
kalau mau diilmiahin gitu ya. Tetapi Waduh. intinya buku ini compact banget gitu ya. Sebetulnya nggak terlalu tebal. Aku baca 2 kali, itu 2 kalinya sekali duduk gitu, Andina. Mm-mm. Jadi artinya novel ini benar-benar mudah untuk dinikmati, tapi dalam isinya gitu, nggak menye-menye gitu ya. Terima Eh, kasih. iya. Dan kalau boleh saya bukan bandingin ya, aku nggak suka banding-bandingin. Tetapi novel ini bikin aku ingat dengan novel Para Priainya Umar Khayyam gitu. Dari satu rumah Wow. pun juga bisa gitu ya. Itu kan juga cerita satu keluarga, tapi dari Mm-mm. keluarga itu bisa cerita macam-macam tentang guru di masa kolonial dan ketika Jepang datang, kemudian soal ada sedikit unsur apa mewakili tokoh Mas Marco gitu ya. Mm-mm. Ada tokoh Mas Marco di situ, ada hubungan antara murid dengan guru dan macam-macam gitu. Eh buatku nggak banyak novel yang bisa berhasil mengangkat banyak tema dari satu titik kecil sederhana yang biasanya senyap diomongin sama orang. Nah, gitu aja sih, Andina. Tapi Terima ngomong-ngomong, kasih. aku jadi tahu kayaknya Tanah Nusa Indah tuh di mana ya? Iya, Ciputat. Ciputat. Temen SMA aku banyak yang rumahnya di situ ya, sebagai Iya. anak Jaksel Perjuangan ya. Benar. Jaksel minggir ya. Iya, iya gitu. Terima Terima kasih, kasih, Rita. Kak Rita. Ya, Ya, sama-sama. dan mungkin yang aku cuma satu hal yang aku suka, dan mungkin saya tidak tahu apakah teman-teman juga merasakan hal yang sama. Tidak ada penghakiman di buku ini. Betul. Ya, Tidak ada Ya. penghakiman. ada penghakiman. Dan That means a lot. That means a lot, Kak Jun. Karena Ya, memang sebagai pengarang itu sebuah menurutku prestasi tertinggi ketika kita nggak ngejudge karakter kita ya. ya, Karena kita menceritakan orang-orang hidup nih, gitu. ya. Ini kebetulan ada salah satu novel yang aku suka banget. Ini novelnya F. Scott Fitzgerald yang Great Gatsby. Oh, The Great Oh, Gatsby. Bridge Gatsby. Dan itu tuh kalimat pertamanya tuh yang kayak Kak Juin ngomong tadi. Jadi si tokoh aku tuh bilang waktu aku masih muda, ayahku pernah bilang, whenever you feel like criticizing anyone, just remember that all the people in this world haven't had the advantages that you've had. Gitu. Jadi memang kita sebagai pengarang tuh tidak berkata ini baik dan buruk itu aku sangat menghindari gitu. Makanya aku senang ketika Kak Juin ngomong gitu tadi. Thank you. Terima kasih. Terima kasih sudah berbagi, Andina. Ya, Oke, kita udah 1 jam lebih. Kita mau foto dulu. Ya, iya dong, Seperti foto biasa. dong. Ya, ayo dong. ini gue paling parah nih. Gue bagian Aku foto. bacanya buku ini di Google Book, jadi Nggak apa-apa. Nih, Adi pasti udah menghilang deh kebiasaan. Kebiasaan. Di foto di. Foto Di, lu di mana lagi? Ngambil buku lagi di. Tadi bukunya ada sama dia tuh gue lihat. Sorry, aku kebiasaan. Nggak apa-apa. Aku mau flexing dong, punya 2. Kasih. Kok bisa? Kak Isma punya 3 tuh. Oh, dia punya 3, kalah lo Di. Iya tuh. Kalau lu flexingnya lu. Bodoh amat. Kalah. Lo Mbak Wiji nggak ada? Wiji nggak ada ya, Kak Wiji? Oke, 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. udah. Udah. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Andina, makasih banyak. Andina, terima kasih banyak. Mohon Sukses maaf. terus. Sama-sama. Ya. Thank you ya. Mohon maaf kita terpaksa Selamat ya mengganti. kemarin yang di Australia itu. Iya. Iya. Apa Mbak? Oh iya, yang Iya. di Canberra ya, itu baru September sih. Oh, Caranya. oke. Iya, iya. Thank you ya. Thank you. Thank Yang you. sama Mbak Atun ya, Din? Hah? Nah, Siapa? ini si Adi. Mbak Atun? Yang Mbak Atun siapa ya? Atun Wardatun bukan? Yang Kayaknya namanya bukan itu deh yang lo posting. kamu sama ini kan, any update sama Mbak Iya. Eva kan? Eva Iya. Esnisa kan? Yang kontak aku Mbak Eva sih. Iya, itu ada. Mbak Wiji ada salam dari Didi. Biji. Didi sesama XJRS katanya. Oh,
Didi tuh Salam temen kembali. aku, Didi tuh temen aku PhD di Monash Mbak, satu angkatan. Dia baru balik dia. Ah, Salam iya iya katanya tadi iya. aku Salam posting kembali. fotonya. Ya udah, thank you Oke, teman-teman. terima Sangat kasih menyenangkan Mbak ngobrol Andina. Terima kasih.